Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di Virtual Open House yang Ukrida. Perkenalkan, nama aku Felix, aku yang akan memandu acara Virtual Open House Ukrida ini. Nah, sekarang kita udah di episode ketiga, kalau misalnya sebelumnya teman-teman tahu, kita 2 kali nih live di Instagram teman-teman. Nah, kalau misalnya biasanya kita live di Instagram, pastinya kalau misalnya hari ini episode kali ini, kita pasti datang dengan konsep yang berbeda. Nah, konsepnya itu apa aja? Nanti kita bakal ada 2 segmen teman-teman. Untuk segmen pertama, nanti kita bakal memberikan informasi seputar kampus Ukrida. Nah, untuk segmen kedua sendiri, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu mahasiswa dari jurusan yang ada di Ukrida. Nah, penasaran kan siapa dan apa aja sih yang bakal diomongin teman-teman? Siapa tahu informasinya berguna untuk teman-teman, dan siapa tahu ternyata jurusannya dari jurusan yang teman-teman minati. Jadi ditunggu aja teman-teman, oke? Aku mau ingetin juga buat teman-teman yang di Zoom, jangan lupa untuk isi absensi. Eh, Tinggal di scan aja barcode-nya, gampang banget teman-teman, di scan aja, tinggal diisi aja, oke? Pastiin teman-teman udah isi juga untuk absensi, karena kita juga mau kenal teman-teman lebih jauh. Kita juga pastinya mau memberikan informasi seputar kampus Ukrida. Mimin boleh bantu di-share untuk PPT-nya. Next slide. Oke, buat yang belum tahu, Ukrida sendiri kepanjangannya adalah Universitas Kristen Krida Wacana. Nah, kita berdiri pada tahun 1967. Nah, walaupun Ukrida sendiri ada Universitas Kristen, teman-teman, tapi kita terbuka untuk umum, dan banyak banget teman-teman dari non-Kristen juga berkuliah di Ukrida. Next. Nah, buat yang tanya lokasi Ukrida di mana, kita ada 3 kampus, teman-teman. Kita semua lokasi di Jakarta semua. Untuk kampus 1 kita itu ada di Jalan Tanjung Duren, itu untuk semua fakultas kecuali Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Untuk kampus 2 kita itu ada di Jalan Arjuna Tol, yang samping tol Kebonjeruk. Nah, itu bersebelahan dengan area Ukrida sendiri, itu khususnya untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, untuk kampus 3 kita ada di Kelapa Gading, teman-teman. Itu khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas malam, tapi di kampus utama kita juga ada, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti kerjanya memang di dekat daerah Kelapa Gading, biasanya kita bakal alihkan di kampus 3. Tapi kalau misalnya teman-teman kerjanya di daerah kampus 1, kita BH alihkan di kampus 1, teman-teman. Next. Nah, buat yang tanya, Ukrida ada apa aja sih? Nah, ada jurusan apa aja sih? Next. Nah, fakultas pertama kita ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, di dalamnya ada 3 program studi, teman-teman. Ada kedokteran sendiri, kemudian kita ada optometri, kemudian kita ada D3 keperawatan. Nah, untuk kedokteran sendiri, teman-teman, kita ada 2 rumah sakit pribadi, kemudian kita ada kerjasama dengan 28 jejaring rumah sakit. Kemudian optometri sendiri kita ada sarjana terapan pertama di Indonesia. Kalau misalnya optometri itu udah ada teman-teman, tapi hanya sampai di D3 sejauh ini. Nah, Ukrida adalah sarjana terapan pertama di Indonesia, teman-teman. Nah, untuk D3 keperawatan sendiri, teman-teman pasti sudah tahu nggak beda jauh dengan keperawatan. Pasti jadi perawat gitu. Next. Nah, fakultas berikutnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini ada 3, ada manajemen, ada akuntansi, kemudian kita ada magister manajemen. Nah, magister manajemen ini S2, teman-teman. Next. Nah, fakultas berikutnya ini banyak banget program studinya, teman-teman. Ini ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, di dalamnya ada Teknik Elektro, kemudian ada Sipil, ada Industri, ada Informatika, dan Sistem Informasi. Nah, untuk 3 di awal, Elektro, Sipil, dan Industri, itulah teknik murni. Kalau misalnya di Informatika sama Sistem Informasi, itu adalah teknik komputer. Next. Ini berikutnya ada Fakultas Psikologi, tentunya ada psikologi sendiri, tentunya psikologi S1 itu belajar psikologi secara umum, kemudian belajar semua hal tentang manusia. Next. Oke, ini berikutnya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Ini adalah sastra Inggris, namanya kata depannya aja ada sastra gitu, teman-teman. Pasti nggak cuma belajar bahasa Inggris saja, teman-teman pasti belajar sastranya juga. Nah, di sastra Inggris sendiri, ini nanti di tiap angkatan, misalnya kalau misalnya teman-teman berkuliah di 2021 Agustus ya, nanti teman-teman bakal dapat tambahan 1 bahasa lagi, tergantung kesepakatan nanti. Biasanya ada Jerman, Prancis, Italia, teman-teman. Next. Nah, ini untuk kerjasamanya. Ini kerjasama antar universitas. Ini dalam bentuk summer course, kemudian kita kursus Mandarin, kemudian pertukaran pelajar dan studi lanjut. Bahkan ada beberapa seniorku yang habis lulus S1 langsung studi lanjut beasiswa di luar negeri, teman-teman. Oke, next. Nah, ini kerjasama perusahaan. Tentunya kalau misalnya teman-teman lihat di sini udah banyak banget logo-logo perusahaan yang udah terkenal juga, udah gede juga. Dalam bentuk kerjasama beasiswa, magang, sertifikasi, pelatihan, dan lain-lain. Next.
Nah, gimana sih cara daftar di Ukrida? Nah, next. Nah, buat yang nanya cara daftar di Ukridanya, next. Yang Mimin sebelumnya dong, yang sebelumnya. Nah, buat yang tanya cara daftar di Ukrida, gampang banget, tinggal di rumah aja lewat online teman-teman. Register@ukrida.ac.id atau bisa scan di barcode-nya. Atau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa hubungin admin kita di nomor yang udah tertera WA atau telepon bisa, atau melalui email atau cek di kampus Ukrida di Instagram. Atau kalau misalnya teman-teman yang daftar di bulan Februari ini, kita kode referral code-nya, teman tinggal masukin aja FOH 0602. Nah, itu nanti teman-teman 2 orang pertama yang diterima di Ukrida dan beruntung itu bakal mendapatkan saldo OVO. Jadi lumayan banget teman-teman bisa buat beli chat time atau bisa jajan atau yang lainnya teman-teman. Oke, next. Nah, buat yang tanya tadi kan cara-cara emailnya nih. Nah, ini ada jalurnya teman-teman, jalur beasiswanya. Kita ada 2. Yang pertama itu ada jalur prestasi, kemudian yang kedua ada jalur ujian. Nah, ini karena waktunya pendek ya teman-teman kira-kira ada nggak sih yang mau di penasaran itu jalur yang mana teman-teman? Boleh nggak di kolom chat aja? Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman. Oke, biar nggak lama mungkin aku pilihin aja kali ya ujian saring yang masuk. Nah, ini ujian saring masuk teman-teman. Ini untuk semua program studi yang ada di Ukrida. Nah, keterangan pertama itu adalah jalur penerimaan yang mewajibkan pendaftaran mengikuti ujian saring masuk. Yang pertama, ini materi ujiannya adalah untuk kedokteran sendiri ini biologi, kimia, bahasa Inggris, kemudian kita ada tes kesehatan dan tes potensi akademik. Kalau tes potensi akademik itu semacam tes psikologinya itu ya teman-teman. Dan berikutnya adalah keperawatan, itu tesnya ada matematika, bahasa Inggris, kemudian kita ada wawancara. Kemudian untuk optometri sendiri itu ada biologi, kimia, kemudian kita ada matematika, ada bahasa Inggris, tes kesehatan mata, dan TPA. Yang berikutnya untuk optometri yang RPL itu evaluasi kompetensi, kemudian psikologi kita ada matematika, ada bahasa Inggris, kemudian ada TPA. Untuk Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tesnya ada matematika sama bahasa Inggris. Tapi untuk tes khusus elektro sendiri itu wajib tes buta warna teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman buta warna, teman-teman nanti nggak bisa bedain kabel warnanya apa gitu. Yang terakhir itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, itu wajib tes bahasa Inggris. Tentunya dong kan teman-teman pasti yang masuk visi itu nanti bakal sastra Inggris gitu. Oke, di next. Next. Nah, ini untuk kira-kira gambaran biaya kuliah itu kira-kira berapa sih teman-teman? Nah, ini untuk periode pendaftarannya teman-teman. Kita ada di bulan Februari sekarang. Jadi kalau teman-teman tinggal lihat aja yang tulisan merah. Ini Februari dari tanggal 25 Januari sampai 26 Februari. Kemudian aku mau ingetin lagi teman-teman untuk cara daftarnya gampang banget, tinggal register.ukrida.ac.id. Oke. Next. Nah, ini gambaran biaya formulir Ukrida teman-teman. Tapi ada kabar baiknya teman-teman. Boleh di next lagi. Next lagi. Nah, untuk masa pandemi ini kita biaya formulirnya semua gratis teman-teman. Jadi yang 550.000 yang kedokteran tadi, yang 400.000 dari psikologi itu semuanya gratis teman-teman. Dan aku mau ingetin juga, kalau misalnya teman-teman yang daftar di bulan Februari, jangan lupa masukin kode referral code-nya FOH 0602 teman-teman. Next. Nah, ini untuk gambaran biaya kuliahnya teman-teman. Kalau misalnya untuk SPP sendiri, kalau misalnya di sekolah kan pasti uang sekolah ya teman-teman, itu yang dibayarkan tiap bulan. Nah, kalau di kampus sendiri teman-teman, SPP itu adalah uang gedung yang dibayarkan sekali aja teman-teman, jadi hanya cukup dibayarkan sekali aja. Untuk uang semester itu dibayarkan 6 bulan sekali. Nah, aku mau jelasin untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatannya teman-teman, untuk SPP-nya itu 350 juta, untuk keperawatan itu 5 juta, untuk optometri 40 juta teman-teman. Nah, untuk biaya semesternya berapa sih? Untuk kedokteran sendiri itu 35 juta, untuk optometri 15 juta, dan untuk keperawatan 7 juta. Nah, dari biaya di atas itu udah termasuk snail jas, kedokteran, jas lab, jas klinik, dan seragam keperawatan itu udah free semua teman-teman. Gitu.
Nah, berikutnya ini ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Psikologi, kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Itu SPP-nya semua sama teman-teman, 20 juta aja. Dan untuk biaya semesternya 9 juta. Nah, enaknya kuliah di Ukrida ini teman-teman, untuk kalau misalnya teman-teman nanti berkuliah di 2021 Agustus atau September, katakanlah teman-teman masuk psikologi gitu ya. Berarti kalau teman-teman masuk psikologi nanti kan biaya semesternya 9 juta ya teman-teman. Nanti bakal flat terus sampai teman-teman lulus 9 juta bayarnya itu. Next. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman boleh mampir juga main ke kampus kita. Ini ada alamat kampus utama kita di Jalan Tanjung Duren. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungin WA atau di telepon juga boleh, atau melalui email. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin kepo atau info seputar kampus kita, tinggal cari aja @kampusukrida teman-teman. Atau teman-teman mau daftar langsung bisa online dari rumah aja, nggak apa-apa. Itu tinggal ketik aja register @ukrida.ac.id gitu. Next. Nah, untuk segmen 1 mungkin sampai di sini aja teman-teman. Nanti kita bakal lanjut ke segmen 2, ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa Ukrida juga. Dan nantinya tentunya nanti bakal ditutup juga untuk virtual open house-nya. Nah, tapi sebelum masuk ke segmen 2 teman-teman, kita bakal ada pertanyaan nggak sih dari teman-teman yang Zoom gitu? Atau mungkin ada yang dari Instagram atau dari lagi nonton di YouTube. Boleh banget teman-teman komen aja, nanti kita bakal dibantu sama Mimin Uk kita. Ada pertanyaan yang dari teman-teman Zoom? Boleh langsung chat aja di kolom chat. Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke yang kemarin di question box aja, yang di story Instagram kita ya. Ini dari Li Eva ya, untuk ikut USM soal tesnya berupa apa dan mengerjakannya lewat apa. Kalau untuk tesnya tadi udah sesuai jurusan masing-masing. Kalau misalnya tes di masa pandemi ini kita online semua. Jadi kalau misalnya nanti dia masuk di Fakultas Teknik, itu tesnya matematika sama bahasa Inggris gitu. Ini ada pertanyaan juga di Zoom, apakah nanti ada wawancara untuk anak keperawatan? Iya, nanti kita untuk keperawatan sendiri kita ada sesi wawancara sendiri. Kalau misalnya di masa pandemi ini mungkin online juga gitu. Ada lagi pertanyaan di Zoom, teman-teman? Ini kemudian dari Mia Leoni ya. Kak, di FKU Krida ada tes nggak? Untuk FKU Krida kita ada tes. Kita nanti wajib tes ujian saring yang masuk. Kemudian itu tesnya nanti kayak tadi ada biologi kimia, ada matematika. Terus nanti kalau misalnya untuk kedokteran sendiri itu wajib tes kesehatan teman-teman. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang di Zoom? Kalau misalnya nanti penasaran dengan info beasiswa lebih lagi teman-teman, nanti tinggal search saja di website kita www.ukrida.ac.id. Nah, kalau misalnya ini ada lagi ya. Apa tes keperawatan bisa dengan hanya menunjukkan nilai rapot? Ya, nanti bisa pakai jalur rapot juga untuk keperawatan. Nanti kita ada jalur nilai rata-rata raport. Nanti bakal kalau misalnya teman-teman penasaran syaratnya apa aja, boleh banget teman-teman search aja di website kita, nanti bakal ada info-info lengkap kok di sana gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Angel, kalau misalnya udah daftar di Ukrida nih tapi ikutan SMPTN juga. Untuk yang ikut negeri nanti teman-teman kalau misalnya nanti udah daftar, udah bayar di Ukrida, nanti kita ada kompensasi juga teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman dinyatakan diterima di negeri, dengan syarat teman-teman bukan ikut jalur mandiri ya teman-teman, jadi SMPTN. Jadi kalau untuk jalur itu kita bisa kembalikan uangnya, tapi kita potong admin 30%. Tergantung nanti teman-teman masuk jurusan apa nih. Kalau misalnya untuk kedokteran sendiri biasa kita potong 30 juta teman-teman, seperti itu. Jadi bisa, tapi maksimal kabarin kita 1 minggu setelah pengumuman gitu. Oke, mungkin pertanyaan sampai di sini aja. Untuk mungkin kita langsung masuk ke segmen 2 teman-teman. Jadi
biar kita cepat juga untuk tampilin untuk virtual open house-nya teman-teman. Mungkin bintang tamu karena udah datang juga boleh untuk masuk join ke virtual open house ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita bintang tamu masuk, mungkin kita share open house dulu ya. Kita lihat-lihat dulu Ukrida tuh ada apa aja sih fasilitasnya teman-teman. Boleh dong kakak ini untuk di-share videonya. Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus utama Ukrida, lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue untuk milih kampus. Selain kampus utama, Ukrida juga punya kampus 2 khusus fakultas kedokteran dan kampus 3 untuk mahasiswa kelas malam yang sudah bekerja. Sebagai mahasiswa Ukrida, kita tidak hanya dibekali ilmu akademis saja, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi leader melalui kegiatan soft skill. That's why banyak sekali lulusan Ukrida di luar sana yang sukses dan menjadi pemimpin. Halo, apa kabar? Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Mulai dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga program Magister Manajemen, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Humaniora. Di Ukrida, semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar dan ruangan praktik yang memadai. Termasuk tenaga dosen yang siap membimbing dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik. Dosen-dosennya dari Ukrida itu support banget, jadi kita dibimbing dari awal sampai akhir. Bahkan di sana pun kita dibimbing sampai akhirnya kita bisa dapat medali silver. Pokoknya supportnya luar biasa. Dengan adanya sistem belajar yang tepat, fasilitas yang baik, serta dosen yang mendukung, saya bisa mencapai seperti saat ini. Itu adalah karena dukungan penuh dari pihak Ukrida. Selain kegiatan akademik, Ukrida juga punya Ukrida Science Center, Ukrida TV, serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka. Di sini kita memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang konseling, area olahraga, gym room, auditorium, dan fasilitas umum lainnya.
Buat kamu yang berminat masuk Fakultas Kedokteran, Ukrida sudah memiliki 2 rumah sakit pribadi yang bisa menjadi pilihan praktik kamu, sehingga kamu bisa lulus hanya dengan waktu 5 tahun. Enaknya kuliah di Ukrida, jadi sebelum lulus saya udah dapat kerjaan. Berbekal ilmu dan karakter yang ditanamkan kepada saya waktu di Ukrida, itu jadi pegangan saya selama saya menjalani karir saya di masyarakat. Sampai hari ini, saya menjadi Senior General Manager di usia 42. Di mana hal itu sebenarnya kalau di perusahaan Jepang itu sebuah rekor baru. Ya, semua itu berkat ilmu yang saya dapat dari Ukrida. So, gimana guys? Seru kan kuliah di Ukrida? Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Oke, nggak kerasa segmen 1 udah selesai nih teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, di segmen 2 kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu mahasiswa yang ada di Ukrida. Nah, ini jurusannya elektro teman-teman. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung panggil aja dan kenalan aja langsung di sini teman-teman. Yuk, boleh dong Kak. Halo. Halo. Oke Kak, boleh dong kenalin ke teman-teman yang lagi nonton kita, namanya siapa, asal dari mana, kemudian jurusan apa sih Kak? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Willy Akto. Saya biasa dipanggil Willy, bukan Willy KB teman-teman yang senior idol gitu. Dan saya dari Teknik Elektro angkatan 2017. Oke, tadi dari kota mana Kak? Kenapa? Dari kota mana asalnya? Saya dari Mamasa. Kalau teman-teman nggak tahu Mamasa di mana, Mamasa itu di dekat Toraja. Ataupun kalau misalkan teman-teman tahu Mamuju, ya kemarin kena gempa ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kita juga doakan ya teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Mamuju yang kemarin kena gempa, semoga segera dipulihkan gitu ya. Itu sih. Oke, karena ini sesama mahasiswa, mungkin kita minta izin untuk ngobrol lebih santai teman-teman. Jadi pakai yang bahasa yang lebih santai juga teman-teman. Oke, kan tadi lu bilang dari luar kota ya, Bel? Iya. Gue juga dari luar kota sih, cuman karena gue udah lama di Jakarta, jadi gue nggak tahu alasan orang kenapa sih rata-rata lebih memilih kuliah di luar kota gitu. Oke, kalau dari saya pribadi sih, saya kan taunya Ukrida itu dari saudara saya kan. Kebetulan saya punya saudara yang kuliah di elektro juga, angkatan 2014. Nah, dari situ saya coba tanya-tanya kan tentang elektro juga, dan ya kebetulan kenapa saya kuliah di sini, karena emang pada waktu saya mau daftar di Ukrida itu, kebetulan elektro itu menyediakan beasiswa gitu buat angkatan saya gitu. Dapat beasiswa apa tuh? Beasiswa dari alumni sih. Jadi kami itu ada bersepuluh orang yang dapat beasiswa dari alumni gitu. Jadi selain beasiswa yang tadi udah disebutin, teman-teman masih banyak banget di Ukrida beasiswa lainnya teman-teman. Jadi ditanya-tanya aja di admisi atau WA yang tertera teman-teman. Oke, kan tadi masuk elektro ya. Apa emang karena awal itu kayak udah tahu gue mau masuk elektro, apa karena hal lain gitu? Oke, sebenarnya sih sebelum saya masuk ke elektro itu dulu tuh saya pikirnya elektro itu hanya sekedar tentang instalasi listrik gitu kan, kayak pemasangan listrik di rumah ataupun di jalan-jalan gitu. Itu sebelum saya tanya saudara-saudara saya tadi ya yang kuliah di elektro. Nah, kemudian saat saya ini kan udah tanya-tanya sama saudara saya yang di elektro, saya tanyakan elektro itu gimana sih gitu kan, dan ternyata elektro itu nggak sesempit yang saya bayangkan gitu, yang tadinya hanya sekedar instalasi listrik, dan ternyata elektro itu bisa mencakup banyak hal kayak robotik gitu, dan ilmu komunikasi, telekomunikasi juga gitu sih. Dan kenapa saya tertarik, karena saya kan memang suka gitu kan belajar hitung-hitung juga, dan ya kayak matematika, fisika gitu, dan ya saya rasa teknik elektro adalah salah satu jurusan yang mungkin bisa cocok buat saya gitu. Kan tadi udah denger nih dari orang-orang nih, elektro ini. Ketika udah masuk elektro di Ukrida nih, sesuai nggak sih ekspektasinya gitu? Oke, pada awalnya sih ya emang ini kan ya kayak elektro itu belajar apa gitu kan, dan ya setelah saya jalani sih ya emang ya sesuai ekspektasi saya sih kan, kayak belajar tentang robotik gitu kan, dan berbagai macam pengaplikasiannya gitu di selama saya kuliah gitu. Berarti elektro luas banget ya, Bel ya? Iya. Oke. Nah, kan tadi dari luar kota ke Jakarta ya. Kira-kira dari segi biaya hidup nih itu gimana? Oke. Masih cukup terjangkau nggak kalau misalnya kayak dari biaya makan, biaya kos atau biaya kuliahnya gimana? Iya.
dulu tuh sebelum saya ke Jakarta gitu ya, saya tuh mikirnya Jakarta itu keras banget gitu kan, mungkin dari segi biaya hidupnya gitu dan kehidupannya. Dan setelah saya sampai sini ya nggak terlalu mahal banget sih seperti yang saya pikirkan gitu. Itu sih balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Gimana kita mengelola keuangan kita gitu kan, pengen makan yang enak ya itu balik lagi ke diri kita. Dan juga kalau untuk ngekos gitu kan, karena kan kebetulan saya juga ngekos gitu, jadi itu sih tergantung dari kita juga mau pilih yang mana gitu, yang harganya mahal dikit atau ya sesuai budget kita gitu. Itu Berarti sih. balik lagi ke diri Iya, balik masing-masing lagi ya. ke diri Karena masing-masing kalau misalnya gitu. kita dikasih 1 juta pun 1 hari bisa habis teman-teman Iya, gitu. betul. Oke, tadi kan kira-kira kalau misalnya tadi kan ada dijelasin nih kalau di elektro sendiri ada biomedical, terus ada robotika. Nah itu di Ukrida sendiri itu konsentrasinya apa aja sih sebenarnya? Oke, kalau di kita sendiri di Elektrokrida kita ada 2 konsentrasi. Yang pertama itu intelligent system dan robotics atau sistem cerdas dan robotika. Kemudian yang kedua itu biomedical gitu atau teknik medis gitu. Dan ya itu sih ada 2 itu. Oh, berarti kalau misalnya yang tadi ada apa aja sih? Robotika sama Biomedical ya. Biomedical. Biomedical gimana sih? Biomedical itu perpaduan antara teknik elektro dan ilmu kedokteran. Jadi kita di sini di teknik Elektrokrida itu kerjasama dengan kedokteran Krida juga. Jadi belajar tentang elektro juga dan juga belajar tentang kedokteran juga. Itu dicampur sih gitu. Oh, berarti rata-rata itu alat yang di rumah sakit itu ada hasil dari karya elektro dong? Iya, ya kayak lu tahu kan MRI gitu-gitu kan yang ini, terus kayak ventilator juga yang sekarang digunakan para pasien COVID-19 gitu. Itu salah satu bikinan dari ini sih biomedical gitu. Tapi iya sih waktu gua pertama kali mikir elektro juga kayak ini apaan sih, kayak paling bikin lampu, kabel segala macam. Tapi pas gua udah pernah ke lab elektro sendiri, tuh kayak lihat, wah ini gila, ini karya mahasiswa banget, gila, keren banget sih. Oke, mungkin tadi kan seputar elektro ya. Ini gue mau nanya seputar kuliah lu nih. Lu selain kuliah tuh ngapain aja sih gitu? Maksudnya aktivitas di luar belajar gitu. Aktivitas di luar belajar ya. Saya juga aktif di beberapa organisasi. Di tahun pertama sih saya aktif di himpunan juga, terus di tahun kedua aktif di senat mahasiswa ataupun BPM. Terus juga saya ikut di berbagai panitiaan yang ada di Krida sih gitu. Jadi selama saya kuliah, saya nggak cuman yang ngejar akademik saja, saya juga menggali potensi diri saya gitu untuk bisa punya hal inilah hal-hal yang bisa membuat saya lebih baik juga lah, kayak mungkin manajemen saya gitu, atau mungkin public speaking juga. Itu sih yang saya pelajari juga sih dari ikut organisasi gitu. Jadi ikut organisasi itu banyak banget benefitnya tentunya, nggak cuma dari segi pola pikir, tapi teman-teman juga bisa mengatur waktu, kemudian teman-teman bisa mendapat pengalaman kerja juga teman-teman, karena kalau misalnya di organisasi sendiri nanti teman-teman tentunya bakal dapat banyak banget pengalamannya teman-teman, dari mengurus acara banyak banget kan. Kemudian kalau misalnya kan tadi kan udah seputar elektro, seputar dia juga kan. Kira-kira kalau misalnya udah masuk Ukrida sendiri nih kan, masuk Ukrida nih kan, kira-kira kayak susah nggak sih Ukrida elektro tuh? Susahnya itu kan tadi dibilang ada hitung-hitung, ada fisika segala macam. Kira-kira kalau misalnya buat teman-teman yang di luar sana, mungkin mereka kan cuma dapat gambaran nih, oh elektro belajar ini, tapi kan pasti lu yang ngerasain sendiri elektro tuh kayak gimana kan, suka dukanya. Nah, menurut lu sendiri tuh gimana sih, susah nggak sih kira-kira gitu? Susahnya itu relatif ya, tergantung dari kita juga, teman-teman hadapinya. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau selama saya kuliah di Elektrokrida, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit lah gitu kan, kayak kayak nggak paham suatu mata kuliah gitu. Tapi gimana caranya kita untuk bisa paham itu, yaitu dengan cara kita ngobrol sama dosen gitu kan, tentang suatu mata kuliah tersebut. Dan ya bersyukurnya sih dosen-dosen yang ada di teknik Elektrokrida juga sangat terbuka untuk mahasiswa, sehingga kami pun mahasiswa teknik Elektrokrida bisa bertanya gitu tentang suatu mata kuliah. Dan juga ya saya juga selalu tanya-tanya gitu ke teman-teman kalau misalkan nggak ngerti tentang mata kuliah tersebut, ataupun juga ke senior-senior saya gitu. Jadi kalau saya sih selama saya kuliah di Elektrokrida, sebisa mungkin tetap jaga komunikasi dan hubungan dengan senior dan juga teman-teman semua, dan juga ya seluruh mahasiswa elektro, biar mudah juga dalam belajar selama di elektro gitu. Oh, berarti kekeluargaan di elektro itu
Iya. Itu ya besar ya Bella, terutama di Ukrida sendiri ya, baik Iya. sama dosen ataupun sama seniornya. Jadi Iya. bisa banget teman-teman buat nanya ke teman-teman atau dosen atau walaupun ke senior pun kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada kesulitan gitu. Nah, kan tadi udah nih kayak seputar susahnya enggaknya gitu kan. Terus menurut lu pribadi nih, pentingnya elektro tuh buat kedepannya buat industri 4.0 atau segala macam tuh gimana sih gitu? Oke, pentingnya elektro ya. Kalau misalkan ditanya tentang pentingnya elektro, kita kan sedang berada di industri 4.0 ya, Iya. di mana itu bakal banyak sekali robot-robot yang digunakan untuk membantu kerja manusia dan juga mesin-mesin cerdas yang diciptakan untuk membantu kerja manusia juga gitu. Dan ya saya rasa elektro bakal banyak ambil peran di situ ya untuk hal ini. Jadi bisa nanti buat ya hal-hal yang bisa membantu kerja manusia yang tadi saya sebutkan seperti robot ataupun sistem cerdas gitu. Gitu-gitu sih. Jadi walaupun mungkin ini kan biasanya banyak image tuh elektro kayak jurusannya kayak udah lama gitu kan. Mungkin karena dia udah jelasin untuk elektro bisa buat ikutin industri 4.0. Jadi ini sangat membuktikan bahwa elektro nggak jurusan jadul teman-teman. Jadi ini bisa buat ikutin perkembangan teknologi gitu. Jadi mungkin gambaran kita sedikit berubah ya setelah Kak Welly sharing ke kita semua gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh seputar elektro atau ke Kak Welly-nya langsung, teman-teman boleh langsung chat aja di Zoom. Kalau misalnya teman-teman yang ada pertanyaan di Instagram maupun di YouTube, boleh banget teman-teman langsung komen aja di komentar, nanti bakal dibantu sama mimin kita, ya teman-teman. Oke, kalau misalnya dari tadi kan udah seputar itu lah ya, perkuliahan segala macam. Kalau misalnya dari pengalaman pribadi nih, di luar, maksudnya di luar elektro ya, ini kira-kira kalau misalnya kuliah di Jakarta, bedanya apa sih sama di luar, kalau misalnya teman-teman yang kuliah di dalam kota? Dapat gak maksudnya kayak perbedaan teman-teman kuliah di dalam kota sama di luar kota gitu? Dan perbedaannya nggak sih sebenarnya? Oke, mungkin selain pengalaman yang tadi ya, kalau misalnya cari pengalaman baru. Iya, oke. Mungkin karena saya dari luar daerah kan ya, mungkin hal yang saya rasakan ketika saya kuliah di Jakarta akhirnya ya mungkin karena ada saya dari daerah dan mungkin juga bahasanya beda gitu. Jadi itu salah satu hal yang saya pelajari juga, saya beradaptasi dengan kebiasaan yang di sini dan juga ya ketemu sama orang-orang baru gitu yang belum saya kenal sebelumnya dan bisa bertukar cerita juga gitu tentang tentang kehidupannya dia gitu. Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang di luar daerah juga, teman-teman jangan takut buat berkuliah juga di Jakarta, karena Jakarta juga nggak seserem yang teman-teman bayangkan. Bahkan tadi Kak Welly bilang itu gampang banget buat berbaur teman-teman. Jadi lebih indah aja, banyak banget dari beragam daerah datang buat kuliah di Ukrida teman-teman, seperti itu gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sih teman-teman dari untuk Kak Welly? Ada? Untuk yang di Instagram mungkin ada Kak Mimi? Ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Oke, ini waktunya masih banyak ya teman-teman, jadi santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman di Zoom mau nanya tentang Kak Welly, tentang elektro, itu kira-kira spesifiknya belajar apa, boleh banget teman-teman. Tadi kan kakak bilang kan, Kak Welly kan bilang itu ngurus organisasi ya. Yeah. Nah tadi kalau nggak salah ada BPM, ada. Nah BPM itu apa sih? BPM itu boleh jelasin ke teman-teman. Oke. Kalau misalkan di pemerintahan ya, kalau misalkan di pemerintahan berarti itu setara dengan DPR lah, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau misalkan di mahasiswa sendiri di kampus, kita namanya Badan Perwakilan Mahasiswa, ataupun mungkin namanya sebutan lain di kampus lain Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu. Jadi ya tugasnya memang mewakili mahasiswa dalam hal mungkin ada hal-hal yang pengen disampaikan ke fakultas gitu untuk perbaikan fakultasnya gitu. Itu bisa melalui BPM juga sih. Berarti lebih ke pengawas ya berarti ya? Iya. Ke pengawas. Tadi kan banyak banget nih yang diurusin. Emang emang kuliahnya bisa keurus gitu, maksudnya kayak dalam time manajemen waktunya itu bisa keatur dengan baik kan? Kalau saya sih pribadi bisa banget buat ngaturnya. Itu balik lagi dari pribadi kita juga harus tetap memperhatikan kuliah kita gimana, dan ya kita harus pintar-pintar sih ngatur waktu buat tetap bisa seimbangin antara kuliah dan juga organisasi gitu. Berarti balik ke diri masing-masing ya, gimana cara ngatur waktunya untuk kuliah atau ngurus organisasi atau aktivitas lainnya gitu. Ada pertanyaan? Oke. Ini ada pertanyaan di Zoom juga. Kak, teknik elektro Ukrida tuh
apa ada magangnya di semester berapa kalau ada? Nah, boleh nih Kak Willy untuk jawab. Oke, jadi di elektro sendiri kita ada magang itu di semester 7. Jadi nanti teman-teman bakal dilepas gitu ke perusahaan-perusahaan untuk teman-teman lebih mengenal lagi tentang proses kerja ke depannya gitu, dan juga mungkin bisa bikin project-project gitu. Oh, Itu jadi di semester 7 nanti magangnya teman-teman di perusahaan. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih perusahaannya itu kayak contohnya ngapain sih di perusahaan gitu? Variasi sih, ada yang mungkin bikin project, ada yang mungkin program-program gitu, kayak gitu-gitu sih. Tergantung nanti perusahaannya tuh kita kerjanya di bagian apa gitu. Contohnya apa nih? Misalnya kayak produk apa sih yang dihasilin kira-kira? Ada sih yang kayak power supply gitu, yang bikin power supply juga. Terus ya ada juga sih yang di robotik gitu, bikin robot gitu. Berarti tergantung perusahaannya bergerak di bidang apa Iya, ya gitu tergantung ya. perusahaannya sih. Oke. Kalau di yang di Zoom ada pertanyaan lagi boleh ya dikirimin teman-teman. Di Instagram tadi ada ya Kak Mimi? Ada Kak, dari Kak Giri Herdian namanya. Oke. Apa? Pertanyaannya ini Kak mau nanya dong, kuliah di Ukrida itu ngapain aja? Apakah ada ngoding-ngodingnya juga? Oke. Mungkin Kak Willy mau jawab atau aku aja? Ya boleh saya bantu jawab juga. Kalau kuliah di Ukrida ya itu tergantung dari jurusannya. Kalau misalkan teman-teman masuk di elektro ataupun informatika serta sistem informasi, teman-teman bakal lebih sering gitu untuk belajar tentang coding gitu. Tapi kalau misalkan belajar di kuliah di jurusan lain ya nggak bakal ketemu itu sih. Mungkin aku mau tambahin ya teman-teman. Jadi kalau tadi kan kalau soal coding itu kan pasti pemrograman teman-teman. Itu pasti untuk khusus jurusan elektro, kemudian informatika sama sistem informasi. Nah, itu udah pasti ada codingnya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk jurusan lain, itu biasanya tergantung materinya. Yang pasti nggak ada coding teman-teman. Nah, kalau misalnya ditanya, Ukrida ngapain aja kalau di kuliah teman-teman? Kita nggak cuma belajar hard skill aja teman-teman, tapi kita juga belajar soft skill juga. Nah, soft skill itu kayak gimana sih? Banyak banget teman-teman, kayak yang tadi Kak Willy bilang, dia ngurus organisasi, kemudian mungkin ngurus acara, maupun teman-teman nanti ikut serta pokoknya yang berhubungan dengan organisasi teman-teman kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, boleh? Ada Kak, ada pertanyaan dari Zoom. Pertanyaannya begini Kak, kira-kira live di sekitar kampus Ukrida itu gimana sih Kak? Mungkin lebih kayak dari hidupnya tuh kayak gimana? Apakah boros atau misalkan Kak Willy sendiri tuh kalau misalkan makan atau misalkan nongkrong atau gimana itu kayak gimana Kak? Apalagi kan kita juga pandemi nih. Nah kira-kira tuh biasanya kayak gimana sih Kak sekarang? Kalau untuk sekarang karena kan kita lagi pandemi gini ya, jadi dibatasi gitu untuk pergerakannya untuk keluar gitu biar meminimalisir juga penyebaran COVID. Jadi ya lebih sering di rumah aja sih gitu. Tapi kalau untuk hidupnya sebelum pandemi ya saya sih ya tergantung dari diri kita ya teman-teman. Maksudnya ya teman-teman mau tinggal di mana yang tadi saya bilang juga, dan juga mau makannya seperti apa gitu. Itu sih balik ke diri kita masing-masing gitu, gimana cara ngaturnya gitu. Yang penting teman-teman bukan berarti kalau misalnya teman-teman makan yang murah bukan berarti nggak enak teman-teman. Banyak banget kok di Ukrida sendiri di sekitar kampus banyak banget makanan murah tapi enak teman-teman. Jadi nggak harus mahal untuk buat dapetin rasa yang enak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada? Kalau misalnya nggak ada mungkin ngobrol-ngobrol kali ya, maksudnya kayak selama pandemi ini kuliah tuh kayak gimana sih? Maksudnya bedanya kalau misalnya dulu pas kuliah offline kan sebelum pandemi kan pasti beda banget nih. Yeah. Nah, dari segi benefit yang didapat tuh kayak efektif nggak sih kuliah selama pandemi online gitu? Oh, mungkin karena apa ya? Ini kan pertama kalinya kan kita kuliah online. Jadi saya pribadi sih awalnya tuh emang kayak apa ya? Sulit juga sih untuk kuliah online, tapi setelah menjalani ya akhirnya ya bisa dijalani juga sih dengan baik gitu, dan ya tetap paham juga tentang materi yang disampaikan oleh dosen gitu. Gitu sih. Kesulitannya apa suka? Kesulitan apa yang dialami Kak waktu kuliah online itu? Kesulitannya mungkin karena nggak bertemu secara langsung, jadi untuk untuk bisa ngobrol lebih santai gitu, mungkin ya itu sih kurangnya di situ gitu. Dan susah juga buat ngobrol sama teman-teman gitu pas lagi ada gitu pembelajaran yang disampaikan di kelas gitu. Kalau Kakak menghadapi kesulitan itu Kakak biasanya ngapain? Kalau misalkan saya hadapin kesulitan itu paling nanya teman gitu. Kalau misalkan teman nggak tahu ya nanya dosen. Kalau misalkan nggak tahu ya coba cari-cari sendiri sih. Oh, nanyanya di luar jam kuliah berarti Kak ya? Ya. Di luar jam kuliah itu Kak?
Iya di jam kuliah sih. Nah kan tadi udah ada itu yang perbedaannya kan, sih kayak berubah banget. Nah kalau misalnya elektro sendiri kan tadi ada biomedical terus ada robotika kan pasti banyak prakteknya dong. Nah sama pandemi ini gimana dong prakteknya gitu? Kalau untuk prakteknya sendiri kita sih dibolehin di kampus tapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Jadi ya bisa ke kampus tapi hanya beberapa orang doang gitu untuk melakukan praktikum gitu. Jadi tetap bisa melaksanakan praktikum sih. Jadi mungkin diganti-gantian ya. Jadi misalnya ada hari ini Kaweli, mungkin hari besok temennya gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang tadi semester berapa, Pak? Semester 7. Semester lagi masuk semester 8 sih. Nah, berarti semester 8 skripsinya ya? Iya. Nah, kira-kira mungkin boleh dong ceritain ke teman-teman kayak hasil skripsi rata-rata dari seniornya tuh hasilnya apa sih? Mungkin mereka belum dapat gambaran nih. Kayak elektro mungkin bikin apa sih hasil skripsinya gitu. Mungkin boleh diceritain beberapa hasil karya dari mahasiswa elektro dari skripsinya gitu. Oke, kalau yang saya tahu sih ya senior-senior saya yang sudah skripsi dan sudah lulus, ada beberapa senior yang bikin alat kayak angklung otomatis dan juga kayak pendeteksi untuk baca bahasa Inggris itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu sih. Dan juga ada juga yang ada laser juga kalau misalnya laser yang cetak foto ya kalau misalnya. Iya, cetak foto ya betul banget ya. Dan juga ada juga sih yang robot yang bisa melaksanakan operasi matematika gitu. Jadi kayak hitung 2+2 hasilnya berapa gitu. Jadi keren banget teman-teman hasil karya dari mahasiswa sendiri loh teman. Jadi tadi ada angklung otomatis, ada seninya banget teman-teman. Terus kita ada cetak foto pakai laser, kemudian kita ada tadi penerjemah ya itu buat terjemahin Inggris ke Indonesia. Ya betul. Kemudian tadi yang terakhir ada apa? Ada tadi apa ya? Lupa saya. Yang ini apa ya namanya? Robot yang bisa mengoperasikan matematika gitu. Operasikan pengerjaan soal matematika. Oke. Jadi keren banget ya, banyak banget hasil karya mahasiswa elektro yang di luar ekspektasi ya mungkin ya nggak kepikiran ternyata ini hasil karya elektro loh gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau nggak ada mungkin kita boleh share video kali ya. Video open house dulu, habis itu kita pertanyaan lagi. Boleh tolong minta di-share video open house kita. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran nih kira-kira di Ukrida tuh ada fasilitas apa aja sih. Jadi teman-teman nggak usah ke kampus, teman-teman cukup di rumah aja. Tapi bisa lihat Ukrida gambarannya kayak gimana teman-teman kayak gitu. Tentunya aku mau ingetin juga teman-teman, kita juga ada mengikuti protokol kesehatan, teman-teman yang tim yang membantu juga untuk virtual open house-nya. Jadi kita sudah memenuhi protokol kesehatan juga. Tentunya kita mau memberikan informasi yang lengkap untuk teman-teman dan teman-teman semua cukup di rumah aja, tapi mendapatkan informasi yang lengkap gitu. Oh, ini ada pertanyaan nih, mungkin sambil nunggu videonya dimulai, mungkin kita boleh baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya, Kak mau tanya lagi, kalau ikut jalur lomba apakah kita bayar atau difasilitasi dari Ukrida? Nah, untuk jalur lomba sendiri teman-teman, nanti kita ada namanya jalur lomba juga, nanti tinggal yang penting ada sertifikatnya aja teman-teman, menyatakan teman-teman ikut lomba tersebut, nggak usah menang nggak apa-apa. Yang penting nanti yang kita lihat tuh tingkatannya teman-teman, ada tingkat provinsi, ada kabupaten, kemudian nasional sampai internasional. Nah, nanti potong paling tingginya itu 70% teman-teman dari biaya SPP gitu. Apakah sudah terjawab, Fani? Ya. Halo teman-teman, saya Karen Aurelia, mahasiswa manajemen angkatan 2018. Dan saya Bena, mahasiswa psikologi angkatan 2017. Hari ini kita mau ajak kalian buat keliling kampus 1 Ukrida yang ada di Tanjung Duren loh. Oh iya, kampus 1 terdiri dari 2 gedung. Ada gedung A dan juga gedung E. Pertama, kita akan ke gedung A dulu ya. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kita. Sekarang kita berada di lobi gedung A, tepatnya di depan ruangan admisi. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi tentang Ukrida, mulai dari pendaftaran, biaya kuliah, dan informasi lainnya mengenai mahasiswa baru. Nah, ketika kalian sudah jadi mahasiswa, UA ini akan sering dikunjungin sama kalian. Kenapa? Karena UA ini akan melayani informasi semua seputar kuliahan kalian, seperti
seperti jadwal kuliah, absensi, pembayaran tiap semester, bahkan sampai persiapan toga untuk kalian wisuda nanti. Ukrida juga menyediakan bank email dan ATM center yang tersedia setiap saat. Jadi selama di lingkungan Ukrida nggak perlu lagi ya takut buat kehabisan uang. Nah, sekarang kita akan ke unit pengembangan teknologi inovatif yang mempunyai beberapa lab yang terbuka untuk seluruh mahasiswa. Ada Biomaterial Medical Technologies, Design, dan juga ada Autonomous System. Mahasiswa teknik industri dilengkapi dengan laboratorium desain. Program studi teknik sipil pastinya tersedia laboratorium yang lengkap. Dan buat kamu mahasiswa teknik elektro, kamu juga bisa menikmati laboratorium lengkap yang pastinya didukung dengan alat-alat canggih dan terupdate. Nah, sekarang kita udah ada di perpustakaan, salah satu tempat favorit para Ukridian. Karena di sini kalian akan dilengkapi buku-buku yang paling terupdate. Nah, buat Ukridian mau minjem buku di perpustakaan ini, kalian tinggal tunjukkan KTM kalian saja. Keren bukan? Yuk, masuk. Ruang kelas di kampus 1 ada di lantai 4 sampai dengan lantai 8. Salah satu contohnya adalah lantai tempat saya berdiri saat ini. Setiap ruangan kelas dilengkapi dengan proyektor, speaker, dan AC yang membuat belajarnya semakin lebih nyaman. Sekarang kita sudah ada di area favorit para Ukridian. Mana lagi kalau bukan junction? Area ini menghubungkan dua gedung, sehingga para Ukridian bisa berkumpul dengan teman-teman dari program studi lain, mulai dari bahas tugas, canda tawa bareng, atau sekedar duduk-duduk menunggu jam kuliah berikutnya. Ukrida juga menyediakan tempat olahraga, gym area, wall climbing, dan lapangan semi outdoor. Lengkap kan guys? Ini semua kalian bisa pakai di waktu senggang kalian. Nah teman-teman, setelah kita mengelilingi gedung A, sekarang kita mau ke gedung E nih. Ada apa aja di gedung E? Yuk langsung aja. Nah, sekarang kita ada di lobi gedung E. Di sini ada kantor layanan untuk S2 Magister Manajemen. Nah, untuk teman-teman yang ingin daftar, bisa banget nih tanya-tanya di sini. Yuk kita ke tempat selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah lihat ruangan kelas dan juga lab desain. Sekarang kita lagi ada di laboratorium komputer, di mana dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Sekarang kita udah ada di auditorium gedung E lantai 7. Nah, auditorium ini itu berkapasitas hingga 500 orang. Auditorium ini biasa digunakan banyak banget kegiatan-kegiatan besar seperti kuliah umum, perayaan Natal, konser, dan banyak lagi kegiatan besar lainnya. Sebagai Universitas Kristen, Ukrida juga menyediakan kapel untuk memenuhi kebutuhan rohani sivitasnya. Nah, untuk para Ukridian yang bawa kendaraan pribadi, di sini ada parkiran yang luas dan gratis loh. Gimana guys, udah lengkap kan fasilitasnya? Eits, ini bayar di kampus 1 aja loh. So, kita tunggu ya kedatangan kalian. See you guys. Nah, gimana teman-teman? Banyak banget nih fasilitas yang ada di Ukrida. Itu baru kampus 1 aja tadi kalau kata kakaknya tadi. Nah, belum kampus 2, belum kampus 3. Nah, masih banyak lagi teman-teman. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak Willy ya sebelum kita lanjut ke PPT lagi. Siap. Well, kira-kira tuh kalau misalnya kan tadi seputar kampus sudah nih. Nah, setelah lulus tuh kira-kira kalau lulusan elektro tuh rata-rata tuh ngapain sih atau jadi apa gitu? Oke, kalau untuk prospek kerja sendiri dari alumni kita tuh ada yang kerja di hardware engineer gitu, terus ada juga software developer, terus robotik gitu sih. Dan ya bukan hanya itu saja sih, ada juga yang terjun ke dunia wirausaha karena di semester 8 itu kita juga belajar tentang wirausaha, jadi kita juga bisa bergerak di bidang bisnis gitu. Dan saya juga kenal salah satu alumni yang dari Ukrida, dia tuh kayak apa ya, kayak bergeser dikit lah dari teknik elektro. Jadi dia tuh bilang elektro itu bisa kemana aja gitu, bisa ke bukan ke semuanya tapi ke banyak bidang gitu. Seperti senior saya yang tadi saya bilang, dia itu ke animasi gitu, jadi buat animasi kayak kartun gitu, terus juga 3D printing gitu sih. Jadi ya banyak hal sih yang bisa jadi pekerjaan lulusan teknik elektro sendiri. Dan kalau misalkan ya lu ikutin dunia berita kemarin tuh
saya baca-baca di artikel itu, jadi Elon Musk ini yang buat Tesla, atau enggak? Yang buat Tesla, yang mobil listrik. Iya. Nah itu ngajuin proposal buat kerjasama sama Indonesia, yaitu kan yang mobil listrik. Nah kalau misalkan ini bisa terjadi, itu bisa jadi peluang besar juga untuk perusahaan teknik elektro untuk kerja di sana gitu. Oh ya, Iya. berarti peluangnya baik banget ya. Selain di elektro sendiri nanti bakal bisa jadi apa aja gitu, tergantung nanti peluang yang ada tentunya ya. Apalagi tadi udah dijelasin juga untuk Tesla juga mau kerja sama dengan Indonesia. Kalau misalnya kerja sama dengan Asia, mungkin lulusan elektro banyak banget peluangnya teman-teman untuk kerja di Tesla gitu. Mungkin ini udah tampilin juga di PPT kalau semua teman-teman lihat. Ini untuk yang teman-teman yang tadi masih ketinggalan belum absen, teman-teman mulai absen. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal scan aja barcode-nya teman-teman. Nanti tentunya kita mau kenal teman-teman lebih jauh, dan tentunya nanti kita mau memberikan informasi seputar Ukrida teman-teman. Oke, di next lagi untuk kontak person kita. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman boleh banget hubungi ke kontak person kita, mulai telepon, mulai WA juga teman-teman, atau melalui email kita admisi@ukrida.ac.id, atau misalnya teman-teman kepo dengan Instagram kita, informasi tentang beasiswa, teman-teman boleh banget follow dan cari Instagram kita @kampusukrida teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman mau lanjut langsung daftar, itu bisa buat langsung aja ke link register@ukrida.ac.id. Atau kalau misalnya teman-teman yang daftar di bulan Februari, teman-teman aku mau ingetin lagi, kita ada kode referralnya. Teman-teman tinggal masukin aja FOH0602. Nah, nanti teman-teman yang dinyatakan 2 orang tercepat dinyatakan diterima di Ukrida bakal mendapatkan saldo OVO. Jadi kan lumayan banget ya Kak Willy, bisa beli chat time, beli KFC, beli apa lagi Kak? Kalau misalnya di sini daerah kampus yang banyak banget jajanannya nih. Ya bisa buat nongkrong sih, minum kopi gitu kan sama teman-teman gitu. Ya tentunya kalau misalnya di masa sekarang tentunya dengan protokol kesehatan ya kita ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman, kita tutup di segmen keduanya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan lagi, bisa banget teman-teman hubungi ke kontak person yang udah disediain. Kalau misalnya teman-teman takut hilang, teman-teman boleh screenshot atau foto sekarang gitu. Jadi jangan takut bertanya, karena teman-teman di website pun udah banyak banget informasi yang lengkap mengenai kampus Ukrida gitu. Dan IG juga boleh teman-teman, karena miminnya juga responnya cepat kok gitu. Mungkin itu aja Kak. Mungkin thank you ya Kak untuk waktunya gitu. Sama-sama. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa untuk ke episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita @kampusukrida. Terima kasih teman-teman. Bye. Bye.